Perkenalkan, nama saya Asila Safa Setiawan dengan NIM 2405228. Perkenalkan, nama saya Sarah Adhania Nurfadilah Sidik dengan NIM 2409278. Perkenalkan, nama saya Wibian Eujuliana Suci dengan NIM 2404965. Materi yang pertama ada A tentang pengertian kepuasan kerja, yang dimana kepuasan kerja merupakan keadaan emosional seseorang terhadap pekerjaannya, apakah ia menyenangi pekerjaannya itu atau tidak. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Lalu ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Frenwick W. English tahun 2006 yang mendefinisikan kepuasan dalam konteks organisasi dan peran yang melekat pada pegawai sebagai the degree of an individual's affective orientation toward his or her role in an organization, or simply as the degree to which an individual likes his or her role in an organization, atau yang memiliki arti sebagai tingkat orientasi afektif individu terhadap perannya dalam organisasi, atau secara sederhana sebagai sejauh mana individu menyukai perannya dalam organisasi. Lalu yang kedua ada menurut Robert Kreitner dan Angelo Konicki pada tahun 2005 yang mendefinisikan sebagai kepuasan kerja sebagai suatu efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Ketiga, ada menurut Robbins tahun 2003 yang memaknai kepuasan kerja sebagai sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Lalu yang terakhir ada menurut Gibson tahun 1985 yang menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya ada B, faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, menurut Kreitner dan Konicki tahun 2005. Faktor pertama yaitu pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment. Faktor ini menekankan bahwa pekerjaan yang memungkinkan individu untuk meraih apa yang mereka butuhkan, misalnya gaji yang layak untuk kebutuhan hidup, keamanan kerja, serta kesempatan untuk bersosialisasi, akan cenderung menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi. Semakin baik karakteristik pekerjaan selaras dengan kebutuhan individu, semakin puas karyawan tersebut. Contohnya, pekerjaan dengan tunjangan kesehatan yang baik dapat memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kesejahteraan, sehingga meningkatkan kepuasan. Faktor yang kedua yaitu perbedaan atau discrepancies, yaitu faktor ini berfokus pada kesenjangan antara harapan atau apa yang diyakini karyawan akan mereka terima, dan kenyataan atau apa yang sebenarnya mereka peroleh. Jika harapan jauh lebih tinggi daripada realitas, ketidakpuasan akan muncul. Sebaliknya, jika karyawan menerima lebih dari yang mereka harapkan, kepuasan akan meningkat. Manajemen ekspektasi yang baik sangat penting di sini. Contoh, jika seorang karyawan dijanjikan promosi dalam waktu setahun tetapi tidak kunjung terjadi, perbedaan antara harapan dan kenyataan ini akan menurunkan kepuasan kerjanya. Faktor ketiga yaitu pencapaian nilai atau value attainment. Setiap individu memiliki nilai-nilai yang berbeda terkait dengan pekerjaan, misalnya otonomi, pengakuan, dampak sosial, keseimbangan kerja hidup. Ketika pekerjaan memberikan kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai ini, kepuasan kerja akan meningkat. Memahami dan mengakomodasi nilai-nilai karyawan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kepuasan. Contohnya, seorang karyawan yang menghargai kreativitas akan merasa lebih puas dalam pekerjaan yang memberikan ruang untuk inovasi dan ide-ide baru. Faktor keempat yaitu keadilan atau equity. Keadilan di tempat kerja mencakup berbagai aspek, termasuk keadilan dalam hal gaji, promosi, beban kerja, dan perlakuan interpersonal. Karyawan akan membandingkan diri mereka dengan rekan kerja atau standar yang mereka anggap relevan. Ketidakadilan yang dirasakan misalnya merasa dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama, atau diperlakukan tidak adil oleh atasan akan menyebabkan ketidakpuasan. Contohnya, sistem evaluasi kinerja yang transparan dan adil akan meningkatkan persepsi keadilan dan berkontribusi pada kepuasan kerja.
Faktor kelima yaitu komponen genetik atau genetic components. Karakteristik kepribadian seperti optimisme, harga diri, dan afektivitas positif cenderung berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Ini mengimplikasikan bahwa selain faktor lingkungan pekerjaan, disposisi individu juga memainkan peran penting dalam menentukan seberapa puas mereka dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, perbedaan individual dalam sifat-sifat ini perlu dipertimbangkan dalam memahami kepuasan kerja. Contohnya, individu dengan kepribadian yang cenderung positif mungkin akan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan individu yang cenderung negatif, bahkan dalam kondisi pekerjaan yang serupa. Yang kedua, menurut sudut pandang lain. Faktor yang pertama yaitu kerja yang secara mental menantang. Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi jika terlalu banyak menantang akan menciptakan frustrasi dan perasaan gagal. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Setiap karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan profesi yang adil dan sesuai dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang mendukung akan menciptakan kenyamanan pribadi untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantar kepuasan kerja yang meningkat. Lalu yang terakhir, kelima, kesesuaian kepribadian pekerjaan. Orang yang tipe kepribadiannya sama dengan pekerjaan yang mereka pilih cenderung akan menciptakan kepuasan kerja yang meningkat. Selanjutnya, materi yang ketiga ada C, pengukuran kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap dari rasa puas dan bahagia akan pekerjaannya. Rasa puas ini didapat karena perusahaan dapat memenuhi kebutuhan karyawan dengan baik seperti tercapainya tujuan kerja, dinamika lingkungan kerja, dan aspek-aspek lainnya yang menunjang karyawan dalam bekerja. Pengukuran kepuasan kerja melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaan, termasuk lingkungan kerja, hubungan interpersonal, dan peluang pengembangan. Survei kepuasan kerja merupakan metode umum yang digunakan untuk memahami persepsi karyawan terhadap pekerjaan mereka. Lalu di sini ada contoh instrumen pengukuran kepuasan kerja. Instrumen ini diadaptasi dari Weiss, Dawes, England, dan Lofquist pada tahun 1976. Untuk kepentingan pengukuran dalam penelitian di lembaga pendidikan, instrumen di samping dapat dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan dimensi kepuasan kerja yang melingkupi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan atau bagi para pegawai di lingkungan dinas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat mengukur kepuasan kerja pegawai. Yang pertama, penilaian secara umum. Mengukur kepuasan kerja bisa dilakukan dengan pertanyaan sederhana dan langsung, seperti secara keseluruhan, apakah pekerjaanmu sudah memenuhi harapanmu? Ini memberikan gambaran umum dari persepsi individu terhadap pekerjaannya. Yang kedua, penilaian berdasarkan beberapa aspek. Kepuasan juga bisa diukur dengan menilai beberapa bagian penting dari pekerjaan, lalu menjumlahkan hasilnya. Misalnya, menanyakan pendapat karyawan tentang berbagai aspek, lalu digabungkan untuk mendapatkan skor total kepuasan kerja. Yang terakhir, faktor-faktor penting yang dinilai. Beberapa hal yang biasanya dinilai antara lain jenis pekerjaan itu sendiri, bagaimana atasan mengelola, besaran gaji yang diberikan, peluang untuk naik jabatan, dan hubungan dengan rekan kerja. Intinya adalah bahwa mengukur kepuasan kerja karyawan tidak bisa dilakukan secara asal. Kita perlu mempertimbangkan pendekatan yang tepat, apakah ingin melihat kepuasan secara umum atau melalui berbagai aspek pekerjaan. Selain itu, penting juga untuk mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi kepuasan seperti gaji, lingkungan kerja, atasan, dan hubungan dengan rekan kerja. Karena itu semua berkontribusi pada bagaimana karyawan merasa terhadap kerjaannya. Lalu, profil kepuasan kerja individu dalam organisasi. Yang pertama, kepuasan kerja bersifat personal dan berbeda-beda bagi setiap individu dalam organisasi. Setiap individu memiliki harapan dan kebutuhan yang berbeda terhadap pekerjaannya. Ada yang merasa puas karena gaji yang memadai, ada yang lebih menghargai lingkungan kerja yang nyaman, atau hubungan baik dengan rekan kerja. Maka dari itu, organisasi perlu memahami bahwa tidak ada satu pendekatan yang bisa berlaku untuk semua orang.
Yang kedua, kepuasan mendorong peningkatan kinerja individu yang berdampak pada kinerja organisasi. Ketika seseorang merasa puas dengan pekerjaannya, biasanya mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Mereka lebih fokus, lebih bertanggung jawab, dan hasil kerjanya pun lebih optimal. Jika hal ini terjadi secara kolektif, tentu akan berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, tidak hanya penghargaan finansial, tapi juga pengakuan non-finansial dapat memberi kepuasan kerja. Memang, kompensasi finansial itu sangat penting, tapi kepuasan kerja juga bisa datang dari bentuk penghargaan lain, seperti pengakuan atas kinerja atau kesempatan pengembangan diri. Selanjutnya, hubungan kepuasan dan kinerja. Yang pertama, ada efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. 1. Kepuasan dan produktivitas. Pekerja yang puas cenderung lebih produktif, meski korelasinya tidak selalu tinggi. Penghargaan seperti gaji, promosi, dan pengakuan dapat meningkatkan kepuasan. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Semakin rendah kepuasan kerja, semakin tinggi tingkat kemangkiran. Namun, hubungan ini dipengaruhi juga oleh faktor lain. 3. Kepuasan dan turnover. Tingkat kepuasan berpengaruh pada keputusan karyawan untuk keluar, bersama dengan faktor seperti stres, peluang promosi, dan masalah pribadi. Yang kedua, respon karyawan yang mengungkapkan ketidakpuasannya dalam bekerja. 1. Exit atau keluar. Ketika karyawan merasa tidak puas dan melihat tidak ada harapan perbaikan, mereka memilih untuk keluar dari organisasi sebagai solusi paling tegas. 2. Voice atau bersuara. Karyawan yang memilih jalan ini akan menyampaikan keluhan atau kritik secara aktif dengan harapan bisa membawa perubahan positif di tempat kerja. 3. Loyalty atau kesetiaan. Meski merasa tidak puas, karyawan tetap bertahan sambil berharap kondisi akan membaik. Mereka menunjukkan kesetiaan meski tidak melakukan tindakan nyata. 4. Neglect atau pengabaian. Pada tahap ini, karyawan mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Mereka tidak peduli terhadap performa kerja atau perkembangan organisasi. Kemudian, ada kesimpulan. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional individu terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kepuasan kerja penting karena dapat memengaruhi moral, disiplin, prestasi kerja, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan pekerjaan yang menantang, memberikan penghargaan yang pantas, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan membantu karyawan memilih pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Kemudian yang terakhir ada saran. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, organisasi dapat memberikan pekerjaan yang menantang, memberikan ganjaran yang pantas, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan membantu karyawan memilih pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan kepuasan kerja karyawan dapat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.